Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hanifah dari program Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Kedokteran Dasar FK Unisba. Ini mempresentasikan jurnal reading saya untuk topik penelitian farmakologi dengan judul penelitian itu dari jurnalnya yaitu evaluasi polimorfisme gen CYP2C19 pada pasien dengan gangguan asam lambung atau acid peptic disorder yang diobati dengan esomeprazol. Nah, berikut adalah jurnal yang saya cari eh, dan latar belakang dari penelitian ini itu adalah eh, gangguan asam lambung atau acid peptic disorder yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pada tingkat gastroduodenal antara faktor agresif seperti konsentrasi asam lambung dan pepsin di dalam lumen lambung dan faktor pertahanan selaput lendir. Kemudian dari acid peptic disorder ini diberikan terapi. Lini pertamanya itu yaitu pemberian PPI, proton pump inhibitor sebagai lini pertama eh, yang berfungsi atau berfungsi untuk memodifikasi produksi asam klorida dengan menghambat HK-ATPase secara irreversibel pada sel parietal. Salah satunya yaitu obat esomeprazol. Nah, hal ini juga berhubungan dengan adanya sekitar 2.740 sekuen CYP450 dan 57 gen yang diketahui, kemudian ada 59 pseudogen yang nanti terbagi menjadi beberapa famili. Ada famili 1, 2, dan 3 yang paling relevan dalam studi klinis karena mereka mengkatalisis langkah penting dan terjadi dalam reaksi biotransformasi pada manusia. Kemudian di dalam famili 2 ini terdapat subfamili yang penting yaitu ada CYP2C yang nanti terdiri dari 4 enzim yaitu CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18, dan CYP2C19. Nah, eh, dalam kasus ini family enzim ini, subfamily enzim ini sangat eh, berperan penting ya. Hampir 25% itu eh, berperan penting untuk metabolisme obat secara klinis. Nah, di sini ada dalam penelitian ini CYP2C19 adalah gen yang digunakan pada penelitian ini dan bersifat sangat polimorfik. Kemudian digunakan untuk mengkode enzim dengan nama yang sama dan fungsinya terkait dengan metabolisme sebagai obat yang paling penting. Kemudian seperti PPI. Kemudian enzim CYP2C19 ini juga dikode oleh gen dengan nama yang sama di lokus 10q23.23 dan varian dalam gen ini juga secara signifikan mempengaruhi metabolisme obat, khususnya mempengaruhi farmakokinetik dan efisiensi klinisnya. Dan ada 4 jenis varian fenotip di sini, yaitu ada PM, NM, UM, dan RM. Ada poor metabolizer, ada normal metabolizer, ada ultra rapid metabolizer, dan ultra rapid metabolizer. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi genotip dan fenotip dari populasi dengan gangguan asam lambung atau acid peptic disorder dengan respon fisiologis yang berbeda terhadap esomeprazol. Nah, di sini materi metodenya yang pertama dari partisipan itu ada 33 pasien dengan metode double blind dan randomize. Nanti diberikan esomeprazol yang modified release esomeprazol, kemudian teknoquimikas versus Mexius MAPS dan dari AstraZeneca. Di sini dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari kriteria inklusinya itu peserta yang berusia lebih dari 18 tahun dengan riwayat dispepsia dan belum pernah diteliti. Kemudian eksklusinya terdapat alarm sign, kemudian penggunaan 2 obat PI atau antagonis histamin dan obat antiinflamasi non steroid 2 minggu sebelum melakukan penelitian, kemudian dengan riwayat
medis pada endoskopi pH basah atau terdapat lupus pencernaan atau riwayat keganasan. Nah, di sini pasien yang diagnosis itu yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian itu diberikan pengobatan dengan esomeprazol 40 mg per hari selama 28 hari, kemudian dilakukan follow up dengan pemantauan pH impedansi esofagus 24 jam pada 14 hari pengobatan. Kemudian ikuti dengan secara skala klinis yang telah divalidasi. Di sini ada penilaian SODA dan Kolpay pada 2 dan 4 minggu setelah pengobatan. Kemudian dilihat dari respon fisiologisnya ditentukan oleh jumlah jam selama pemantauan pH impedansi reflux 24 jam bahwa subjek itu menunjukkan pH lebih dari 4. Nah, ini menunjukkan bahwa efek PI pada produksi asap lambungnya. Dan di sini semua partisipan juga dilakukan persetujuan atau menulis informed consent sebelum dilakukan penelitian. Dan ada genotyping yang kedua dari metode-metodenya ada genotyping CYP2C19. Nah, di sini diambil sampel darah sebanyak 5 mili, kemudian dari setiap subjek itu dan disimpan dalam tabung ETA dan nanti ada DNA genomnya dilakukan diekstraksi menggunakan sistem EZ1 otomatis Kiagen Hilden dari Jerman sesuai dengan petunjuk dari penggunaannya. Kemudian di sini juga dinilai dari ekson 1 sampai 5 dan 9 menggunakan apa namanya menggunakan PCR konvensional. Kemudian nanti ada juga dengan tak polimerase dari California, USA. Dan di sini ada sesuai dengan kondisi siklus termalnya, sesuai dengan denaturasi suhu pada suhu tertentu sampai nanti ada perpanjangan pada suhu tertentu juga selama berbeda-beda waktunya. Kemudian ada juga single sequence method di sini memakai PCR yang diproduksi dengan dipisahkan dengan elektroforesis gel agar-agarose untuk memastikan amplifikasi yang tepat dan kemudian dipurifikasi menggunakan enzima Cycle Pure Kit Omega Biotech dari AS sesuai dengan penggunaannya. Kemudian di sini juga sama dilakukan dengan sesuai reaksinya itu reaksi sequencing siklus terdiri dari 1 mikroliter Big Day Terminator, kemudian eh, sesuai dengan ukurannya, buffernya berapa, kemudian pemol primer 1 mikroliter dengan produk PCR, dan kemudian ada reaksi lagi terdiri dari pradenaturasi pada suhu tertentu dengan waktu tertentu juga. Nah, yang keempat ya ini juga ada bioinformatik analisis. Di sini dilakukan apa dilakukan pencarian varian genetik dari beberapa sumber dengan sumber yang berbeda dari DBSNP, ClinVar, PubMed dan PubVar untuk mendapatkan semua informasi terkait dengan varian genetik itu. Dan kemudian dilakukan efek dari varian yang hilang diprediksi dengan SIFT. Kemudian oleh beberapa aplikasi di sini analisis dari SIF, dari Polypen 2, kemudian dari Provean, dari mutation tester, dari function analysis Hayden Markov model, kemudian dari CADD V1.3. Nah, di sini dari setiap SMP promotor, kedua sekuen ada wild type dan mutan dimasukkan untuk mencari lokasi atau pengikatan faktor transkripsi yang potensial. Kemudian diprediksi dilakukan mempertimbangkan dengan hanya lokasi pengikatan faktor transkripsinya dan hanya faktor transkripsi pada manusia saja. Nah, di sini di hasilnya dari hasil penelitian di sini dibagi dari tabel demografinya didapatkan eh, yang masuk kriteria inklusi itu ada apa namanya wanita ada 6 orang dan laki-laki ada 6 orang dengan sesuai dengan karakteristik klinis, kemudian dari eh, diagnosa dari endoskopinya, dari biopsinya, kemudian dari pengukuran setelah dilakukan pemberian treatment, kemudian setelah 2 minggu dan setelah 4 minggu. Nah, di sini yang meningkat dari frekuensi CYP
2C19 alelnya yang teridentifikasi itu yang meningkat itu ada dari CYP2C19 yang 17 dengan location 5 UTR di sini. Kemudian dari bioinformatik analisis juga di sini dari DBSNP dan DANIA juga di sini dari G1695C T dan DBSNP-nya RS78742448. Nah, di sini dari gambar ini terlihat bahwa ada faktor predisposisinya dan dari panah-panah ini juga terlihat bahwa yang mengindikasi dari posisi dari SNP polimerasenya. Kemudian di sini ada dari apa namanya grafik dari SODA, Severity of Dyspepsia Assessment. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa SODA sebelum dilakukan treatment. Jadi persentase tingkat keparahan pada apa namanya gangguan asam lambung atau dispepsia ini lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan dengan pada soda yang sudah diberikan treatment pada 2 minggu dan 4 minggu setelah diberikan treatment. Ada terjadi penurunan persentase dari keparahan. Kemudian dari illness behavior-nya di sini dari sebelum treatment juga terdapat presentase yang sebelumnya meningkat, kemudian dari illness-nya menurun setelah dilakukan terapi dari 2 minggu dan 4 minggu setelah terapi. Nah, dari discussion-nya di sini, dari apa namanya hubungan antara genotip dan fenotip dari populasi pada penelitian ini, jadi ada 12 pasien yang kemudian di sini dilakukan penelitian hingga akhir. Nah, di sini memang genotip dan fenotipnya, misal pada pasien 1 dan pasien 2 di sini fenotipnya sama. Tetapi dari pH yang dia apa pH lebih dari 4 yang menunjukkan bahwa efek obat itu terjadi pada pasien 1 dan 2 itu ternyata berbeda. Ini menunjukkan 15,7 jam dan pada pasien kedua 22,2 jam. Kemudian pada pasien keempat kelima juga sama terjadi perbedaan dan eh, pada fenotip yang normal, misalnya pada apa namanya 7 8 di sini juga berbeda juga jamnya 23, 16 dan setiap orang itu di sini juga berbeda gitu ya. Nah, dari diskusinya di sini, CYP2C19 ini adalah gen yang sangat polimorfik. Nah, polimorfisme genetik CYP2C19 itu dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam aktivitas enzim dan respon obat. Kemudian, korelasi genotip-fenotip dibuat berdasarkan asumsi bahwa yang ke-12 sampel yang tadi diperoleh itu dari respon fisiologis yang beragam terhadap PPI. Dan semua hasil tes itu untuk setiap pasien menunjukkan bahwa perbedaan respon klinis, kemungkinan itu merupakan polimorfisme dari genetik dari enzim CYP2C19 dan penting untuk menentukan pendekatan yang optimal untuk mengimplementasikan pengujian klinis dalam praktek sehari-hari gitu ya. Mungkin untuk terapi yang kronis itu lebih dari 12 minggu pada pasien diklasifikasikan dengan fenotip CYP2C19 PF pengurangan dosis sebesar 50% direkomendasikan karena adanya peningkatan konsentrasi plasma PPI. Kemudian dari conclusion-nya, dari hasil penelitian memungkinkan untuk melakukan karakterisasi varian genetik in silico dan dapat mengidentifikasi spektrum genotip varian dalam CYP2C19, spektrum genotip varian dalam ini untuk memprediksi respon pengobatan dan dapat mendukung untuk mengevaluasi kemanjuran klinis pada pasien. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ketika kita memberikan terapi, efeknya itu akan berbeda. Dan untuk kedepannya, mungkin penelitian ini akan berguna jenis pengobatan apa, obat apa, mungkin dosisnya berapa, sebanyak apa gitu untuk setiap orang diberikan terapi. Seperti itu. Nah, ini untuk critical appraisalnya dan ini untuk referensinya.
Semoga dapat membantu informasi yang diberikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.